durian duri hitam yang usia 3 bulan. Kemudian 1 minggu setelah melakukan pemupukan dan alhamdulillah sehat ya. Keluar terubus baru, penggemburan, terus bersih gulma, gemburkan, langsung melakukan pemupukan selagi dia masih lembab. Dan saya melakukannya dengan pupuk NPK 1616 ataupun NPK Mutiara Yara khusus untuk pertumbuhan ya, agar dia terangsang pertumbuhannya semakin cepat besar dan semakin cepat berbuah. Oke, hanya itu saja. Simak terus video sampai selesai. Saya akan lanjut. Assalamualaikum. Update video seputaran sahabat Tani Rudian Putra dimanapun berada. Semoga dalam keadaan baik-baik saja sahabat. Ya, ketemu lagi di channel saya Rudian Putra. Di sini saya berada di kebun seperti biasa. Saya akan merawat tanaman durian yang masih kecil, terutama mana-mana durian yang pertumbuhannya sangat tidak bagus. Ya, dalam artian kekurangan nitrogen ataupun kurang pupuk ya, pupuk daripada nitrogen tinggi. Karena biar bagaimanapun tanaman itu, baik durian, baik tanaman cengkeh, alpukat, di masa pertumbuhan itu saya yakin semuanya pasti memerlukan nitrogen yang tinggi. Karena nitrogen itu sangat bertanggung jawab ya, bahan utama yang paling bertanggung jawab untuk sebuah tanaman. Jadi bagaimana mana-mana aja tanaman saya yang pertumbuhannya kurang bagus di kebun ini, dalam pola tanam yang sama dengan kawan-kawan tanaman saya yang lainnya, tapi tanaman saya itu yang lainnya kurang bagus. Oke, simak terus video sampai selesai. Saya akan langsung review dan akan saya langsung berikan pupuk yang bernitrogen tinggi ketika tanaman durian ini pertumbuhannya kurang maksimal. Saya akan langsung aja ngecek ya yang lainnya. Ini tanaman durian bawor yang itu hari saya semprot karena banyak jamur ya, di bawahnya lembab, dan udah saya bersihkan juga rumputnya. Kemudian saya langsung pakai pupuk ya, dan ini keluar terubus baru, dan ini juga pertumbuhan terubus barunya, walaupun di bawahnya itu duriannya masih banyak bercak-bercak kuning, bukan karena ini kekurangan air, melainkan terlalu kelembaban yang berlebihan. Jadi seperti itu. Sudah saya kasih pupuk NPK Mutiara Yara ataupun pupuk-pupuk merek tawon ya. Ini NPK 1616 juga. Di sini saya tidak maksud untuk mengiklankan sebuah pupuk, akan tetapi saya akan berbagi aja, sharing ya, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Dan ini kemarin saya semprot juga ya, karena berhubung curah hujannya tinggi ya, masih belum maksimal juga kelihatannya atau keadaannya. Tapi alhamdulillah dari terubus barunya ini oke ya, sudah mulai tumbuh, dan akan saya cek ke tanaman yang lainnya. Dan di sini selain tanaman durian ada tanaman cengkeh. Nah, ini juga dalam usia 1 tahun. Seperti ini pertumbuhannya, dan mana-mana aja yang akan saya pilih dari batang, yang akan saya tidak pelihara ya maksudnya. Ini. Dan ini juga tunas-tunas air seperti ini akan saya buang. Ini tidak bagus ini. Oke. Jadi saya buang situ agar seimbang. Jadi di sini ada, di sini aja, baru kan di sini. Ini tidak ada. Dan ini karena berdempetan ya. Ya, jadi sangat tidak bagus sekali lah. Untuk pruning tunas-tunas air ini kan sudah sebelumnya, tapi tidak ekstrim. Nanti aja lah, kalau memang sudah pertumbuhannya di atas 2 tahun, baru kan saya pruning ekstrim. Oke, sepertinya saya tidak akan ke sana. Saya akan cek yang lainnya. Oke, untuk kebutuhan nitrogen ini lumayan sudah mulai cukup. Ini keluar terubus baru, kemarin udah saya pupuk, gemburkan, lalu saya melakukan pemupukan 1 minggu yang lalu. Jadi di sini bukan hanya ini saja yang akan saya review atau saya cek tanaman-tanaman mana saja yang bermasalah. Dan di sini akan saya terus rawat, cara merawat tanaman durian yang masih kecil. Dan ini udah saya pupuk nih, udah ya 1 minggu yang lalu saya pupuk. Kemarin kena penggerek batang, bolong, udah saya sembuh, udah saya obatin. Nah, ini pertumbuhannya sangat cepat ya. Ini sekitar usia 10 bulan. Sangat cepat. Dan akan saya periksa ke yang lainnya. Oke, di sini ini adalah durian duri hitam. Ini bermasalah, ini sakit terus nih kemarin itu ya. Kemarin sakit, kurus. Tapi jangan khawatir, kalau ada tanaman sahabat juga yang sakit, jangan khawatir, terus rawat, bersihkan gulmanya, jangan sampai ada kelembapan air yang berlebihan, rumput liar juga. Kan nanti ini durian ini kan sakit. Nah, nanti pasti dia sembuh, itu tidak ada bedanya dengan manusia.
dia mulai sehat lagi, fit lagi badannya, dan nafsu makannya agak tinggi. Gitu sama kan, terus kembali lagi fresh tenaganya. Nah, tinggal kita bersihkan, rawat pemupukannya ataupun gulma, dan terus lakukan pengemburan atau penyemprotan nanti ya, pestisida. Nah, ini sama dengan yang di blok saya yang lainnya, tanaman durian saya itu bermasalah, tanaman duri hitamnya. Ketika nanti dia terubus baru di sini, nah ini yang keluar tuh sehat ya, sehat. Nanti akan jauh lebih bagus malah kalau sudah sehat. Ibarat kata orang mah, dari sembuh daripada sakit, minta makannya banyak gitu. Gak ada bedanya dengan tanaman durian di sini juga. Dan itu malah cantik ya, tanaman yang durian yang masih usia 3 bulan tuh terubus terus. Dan yang ini juga saya cek, ini udah 3 bulan ya, sudah saya kemarin melakukan pemupukan. Di sana juga, ini lahannya miring sahabat, tapi saya buatkan terasering dan ini gemburkan. Nah, ini yang bermasalah nih, ini baru ketemu nih, makanya itu pentingnya terus melakukan pemeriksaan. Nah, di situ saya siapkan lubang tanam. Nanti 1 minggu setelah melakukan pelobangan akan saya tanami juga dengan durian. Nah, ini digemburkan. Ini bermasalah nih, cuman ini keluar baru nih. Nah, tinggal saya pilih ya, ini akan saya buang. Itu sama ya, sama waktu menanamnya dengan tanaman durian yang barusan itu. Cuma ini agak sedikit bermasalah. Jadi ini yang akan saya pelihara ini. Nanti dia akan jadi batang primer. Ya. Ini nih, ini akan saya pelihara. Nah, kemudian setelah di pruning itu yang bermasalah barusan, tunasnya, kan saya kasih pupuk di sini. Bebas lah merek pupuk itu, sekalipun pupuk urea kah, yang penting nitrogen tinggi, atau pupuk 1616, NPK, atau merek tawon, bebas ya sahabat. Yang penting nitrogen tinggi. Oke, karena pupuk kan banyak orang yang tidak melakukannya sebagian, karena dipercaya sangat mengasamkan pH tanah. Itu masalah pH tanah asam, jangankan oleh pupuk ya, dengan air hujan sendiri itu juga ya bisa melemahkan pH tanah. Boleh dicek lah sama soil tester nanti, atau bisa dilihat juga daripada pertumbuhan tanaman durian kita ya, pertumbuhannya di situ-situ saja, banyak bercak daun atau kuning, itu kan air hujan sendiri bisa melemahkan pH tanah dan bisa menghilangkan nitrogen yang ada di dalam tanah itu sendiri. Jadi kalau ketika tanah dia kekurangan unsur nitrogen, maka yang akan diserang itu tanaman kita sahabat ya, tanaman kita. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai keluar baru. Oke, ini yang saya akan pelihara ini ya. Ini untuk bawor kan saya harus pelihara karena terkenal genjah gitu. Karena yang saya tanam di sini adalah tanaman durian yang 40 cm ya. Nah, ini yang barusan saya tunjuk tuh. Ini sama sahabat ya dengan usianya yang barusan. Ya, tapi ini kan tidak ada masalah, sehat. Ketika dia ada penggerak batang, saya walut dengan insektisida dan antrakol ya, insekdecis, terus dibalut. Alhamdulillah sembuh, dan gulmanya juga sedikit-sedikit saya pangkas gitu kan. Apalagi di musim hujan seperti ini, jangan dibiarkan rumput liar itu banyak ya, karena kan melembabkan permukaan tanah di sini. Ketika dia terlalu lembab di musim hujan, wah itu bisa diserang oleh penyakit jamur ya, jamur umpas, dan akan membusukkan akar. Setelah busuknya akar, sedikit-sedikit mati rantingnya. Setelah mati ya kan kering. Oke ya sahabat ya. Nah, di sini udah saya melakukan penggemburan. Kan terus saya lakukan pemupukan di sini dengan pupuk nitrogen yang seimbang, NPK 1616, bebas mereknya ya sahabat ya. Memang kalau usia baru tanam itu kan kita harus diperhatikan pertumbuhannya pas awal musim berkebun. Terus dia kekurangan apa itu. Yang jelas kalau pertama tanam itu kekurangan nitrogen ya. Nitrogen itu bahan utama yang paling bertanggung jawab untuk sebuah tanaman. Nah, ini 3 sendok saja saya, 3 sendok kali 3 per 3 bulan aja. Ya,
itu boleh ditimbun, takut hanyut kita timbun sedikit aja, tipis-tipis, jangan terlalu ini juga. Diusahakan tanahnya harus lembab kalau dengan NPK. Sekiranya ada ranting yang menghambat pertumbuhan tanaman durian, ya kita buang atau pangkas ya. Jangan kita biarkan. Kalau dibiarkan itu akan menghambat ya. Saya akan cek tuh yang lainnya. Itu kan barusan sudah saya pupuk. Tanaman durian, duri hitam juga. Ini yang di bawah nih. Tinggal dibuangin aja dalamnya. Kayak gitu aja, tipis-tipis aja. Jangan terlalu limbun. Ini juga saya buang nih, jangan terlalu rapat. Nah, begitu. Ini juga. Ini. Itu ranting-ranting kecil juga tuh. Kita buang aja. Nah, barusan kan beda ya, terlalu gelap. Tipis-tipis aja. Jadi ketika dia nanti banyak tunas air, ranting-ranting kecil, rapat-rapat kita pangkas saja. Biar matahari itu masuk ke sini. Ini kan kemarin sudah saya pupuk. Ini juga loyo pertumbuhannya kemarin-kemarin, tapi sekarang setelah saya rawat, bersihkan gulma liarnya, dipupuk, alhamdulillah, terus terubus. Ya tipis-tipis saja dulu, yang penting batang primernya itu terpapar oleh sinar matahari langsung, biar dia keras, cepat ke masuk generatif. Ya. Setelah itu dia akan keras sendiri. Barusan kan loyo, berat. Batang utama juga menopang ranting-ranting kecil itu sangat berat kelihatannya. Berat memikul beban. Nah, ini dia saya buang. Oke, jadi jangan takut sahabat, jangan sayang-sayang. Tuh. Ya, jangan sayang-sayang. Nanti bisa dilihatlah perbedaannya setelah kita nanti buang. Memang kalau tinggi nanti tinggi ya. Ini akan saya buang juga nih bawahnya. Tak 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 tak, ini saya buang. Jangan khawatir lah. Yang penting saya tinggikan dulu ininya. Kalau masalah pruning bawah nanti akan saya urus juga. Oke, diusahakan ya bekas ranting-rantingnya ini dikepinggirkan biar tidak mengundang hama seperti rayap. Begitu. Dan kalau di musim hujan ini terlalu kotor di bawahnya itu kan bahaya sekali. Nah, ini yang apa ya, belum ada 1 bulan ini, 2 minggu duri hitam ini. Nah, ini setengah busut dan alhamdulillah ini keluar dia tunas baru alias terubus. Alhamdulillah nampak sehat. Juga akan saya cek yang lainnya. Nah, ini pun sama dengan barusan usia tanamnya. Nah, kalau kering begini daun tuanya ya normal dalam pertumbuhan, jangan khawatir. Dan ini juga keluar terubus baru setelah saya pupuk, dan pupuknya juga belum hancur, bisa dilihat. Boleh 1 bulan 1 kali memupuk, yang penting dosisnya itu tepat waktu, tepat hara, dan tepat dosis, seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Ya, sangat cantik. Dan itu pun yang di atas kawannya duri hitam, selisih 1 tahun saya pruning atasnya juga. Akhirnya keluar ke pinggir-pinggir itu. Kalau tidak di pruning atasnya, maksudnya dia terlalu lemas kemarin kan, saya khawatir patah kena angin. Bagusan saya diduluin lah sebelum saya patah kena angin. Nanti akan muncul sendiri di sana, dan terlalu rimbun nanti pun akan saya rawat juga, akan saya urus ranting-rantingnya di batang-batang primer ataupun di batang sekunder.
akan saya buang tunas-tunas airnya itu. Karena tunas air itu sendiri kalau tidak dibuangin dari awal itu mengundang masalah. Oke ya, sebaiknya saya tidak perlu lagi lah cek yang lainnya, ngecek-ngecek yang lainnya, karena sudah mulai lelah. Dan ini persis 1 tahun usia tanam saking sangat cepat sekali pertumbuhannya. Dan di lubang tanam tadi itu akan saya tanam dengan duri hitam agar tidak banyak menghabiskan jarak tanam ya, space. Oke, kalau dia nanti sudah masa generatif dan pohon pisangnya itu satu persatu akan saya singkirkan sahabat, biar full masuk sinar mataharinya langsung ya. Dan lalu ke atas itu banyak juga. Oke, ini kemarin saya pupuk. Nanti kalau musim kemarau akan saya bagi pupuk dengan pupuk NPK ataupun kemarau bukan NPK saya. Organik cair yang sudah saya fermentasi beberapa bulan yang lalu akan saya melakukan langsung penyiraman di sini. Dan pupuk organik cair itu sendiri selain menghijaukan klorofil pada daun bisa menyehatkan tanah juga ya. Tanah daripada porositasnya, memperbaiki sifat tanah yang rusak oleh kimia, diperbaiki oleh pupuk organik cair maupun organik padat, bisa bersamaan dengan ini, dengan dolomit. Oke. Jadi di sini tidak hanya durian saja, melainkan ada tanaman cengkeh. Oke, baik, terima kasih. Hanya itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang merawat tanaman durian yang masih kecil, melakukan pemangkasan, pengemburan, pembersihan gulma, dan melakukan pemupukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf tidak ada maksud untuk menggurui siapapun di sini. Saya hanya sharing aja dan tidak maksud untuk pamer-pamer tanaman. Ya kita berbagilah sekalian, sekaligus saya melakukan perawatan di kebun. Ya, langkah baiknya tidak bagus dan tidak bagusnya tanaman saya kan saya terus informasikan ke para sahabat tani Rudian Putra dimanapun berada. Mana tahu termotivasi, terinspirasi ingin melakukan penanaman juga ya, baik tanaman durian, pohon cengkeh, pisang maupun alpukat. Mudah-mudahan dan tetap semangat untuk para sahabat sekalian dimanapun berada, khususnya para petani Indonesia. Jangan mundur, jangan kena lelah selagi kita sehat, selagi kita masih produktif dan sebelum kita sakit. Oke, terima kasih. Hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.